Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Akan Mudoroba PSAK 405 Universitas Juanda, kelas akuntansi sore, yang terdiri dari Sari Ramadhani, Aibah, Wita Sri Rahayu, Nena, Siti Sofia, Aziza Oktadevi Handayani, dan Ayu Lestari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang di BMT Bina Awam Sejati. Silakan duduk, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Saya bantu, Bu. Jadi begini, Bu, saya mau membuat usaha, tetapi ada kendala di bagian modalnya, Bu. Saya sama sekali tidak memiliki modal. Apakah saya dapat melakukan pengajuan modal untuk membuat usaha saya tersebut, Bu? Kami di sini menyediakan pinjaman berbasis syariah. Sesuai dengan kasus yang Ibu beritahu kepada kami menyarankan Ibu mengambil akad mudorobah. Oh gitu, Bu. Boleh saya tahu untuk akad mudoroba itu sendiri apa ya, Bu? Dan bagaimana sistemnya, Bu? Baik, sebelumnya saya akan jelaskan secara keseluruhan mengenai akad mudorobah. Mudorabah merupakan kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak perama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di antara mereka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Ada beberapa jenis mudorabah. Yang pertama adalah mudorabah mutokola. Mudorobah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelola investasinya. Kemudian jenis yang kedua ada mudorobah mukoyada. Mudorobah ini di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, atau objek investasi. Yang ketiga adalah mudorobah musyarakah. Mudorobah ini merupakan mudorobah di mana pengelola dana menyertakan modal dan dananya dalam kerjasama investasi. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh mudorobah. Yang pertama adalah entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana ataupun pengelola dana. Yang kedua, jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima akan disajikan sebagai dana syirkah temporer. Yang ketiga, penyaluran mudorobah tidak ada jaminan. Namun, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama ketika akad. Yang keempat, pengambilan dana mudorobah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudorobah diakhiri. Selanjutnya, jika dari pengelola dana mudorobah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Selanjutnya, jika dari pengelola dana mudorobah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansialnya nanti akan menjadi tanggungan pemilik dana. Yang terakhir, pembagian hasil usaha mudorobah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dana mudorobah yang disalurkan oleh pemilik dana akan diakui sebagai investasi mudorobah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Investasi mudorobah dalam bentuk kas akan diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi mudorobah dalam bentuk aset non-kas akan diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai investasi mudorobah turun sebelum usaha dimulai disebabkan oleh rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut akan diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudorobah. Jika sebagian investasi mudorobah hilang,
setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut akan diperhitungkan pada saat bagi hasil. Usaha mudharabah akan dianggap mulai berjalan sejak dana atau model usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun akan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah akan diakui sebagai piutang. Kelalaian atas kesalahan pengelolaan dana itu antara lain adalah persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad atau hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad itu tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah akan diakui sebagai piutang. Punya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang kedua, kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir akan diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Yang ketiga, pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktiknya dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Yang keempat, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah, dan bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana akan diakui sebagai piutang. Akuntansi untuk pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer ini akan diukur sebesar dengan nilai tercatatnya. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai dengan ketentuan pada paragraf 12 dan 13. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak milik dana. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu laba dan bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana akan diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana akan diakui sebagai beban pengelola dana. Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musyarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut akan diakui sebagai investasi mudharabah. Akad mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antar akad mudharabah dan akad musyarakah. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi modal pada mustarik. Mudharabah musyarakah. Dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana berdasarkan akad mudharabah menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Berdasarkan akad musyarakah, pemilik dana musyarakah memperoleh bagian hasil usaha sesuai dengan porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Untuk pembagian hasil investasinya, itu dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati selanjutnya. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik sesuai dengan porsi modal masing-masing. Bagian penyajian. Pemilik dana akan menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Pengelola dana akan menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Dana syirkah temporer dari pemilik dana akan disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
bagi hasil dana syirkat temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana akan disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan kewajibannya. Untuk pengungkapan, pemilik dana akan mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah tapi tidak terbatas pada 1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Yang kedua, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Dan yang terakhir, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah mengerti? Itu Bu, baik. Untuk sistem pembagian hasilnya sendiri itu bagaimana ya Bu? Jadi sesuai dengan yang sudah tadi kami jelaskan, pembagian nisbah di dalam akad mudharabah ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, di mana pihak kami sebagai pemberi dana mendapatkan bagian yang lebih besar, yaitu sebesar 80%, dan Ibu sebagai pengelola dana mendapatkan bagian sebesar 20%. Seperti itu, apakah Ibu setuju? Baik Bu, saya setuju. Baik Bu, karena Ibu sudah menyetujui akad mudharabah ini, maka akad ini dinyatakan sah. Sah Bu.